Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 27 pintu keluar atau exit tol akan ditutup mulai Jumat pekan ini. Penutupan berlangsung sementara hingga 22 Juli 2021. Kendaraan dari arah Jakarta dan Jawa Timur tidak bisa masuk ke wilayah Jawa Tengah. Hanya beberapa jenis kendaraan yang diperbolehkan menggunakan pintu keluar tol. Dengan demikian, mobilitas masyarakat dapat ditekan selama PPKM darurat yang akhirnya mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana teknis pengetatan mobilitas masyarakat yang melintasi tol di Jawa Tengah? Bergabung bersama Kompas TV melalui sambungan daring, Kombes Pol M. Rudi Syafirudin, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Mbak Ilona, ya. Sehat selalu. Sehat selalu, itu yang kita harapkan. Pak, ini kenapa pertimbangan ketika exit tol Jawa Tengah ditutup semuanya? Ini Mbak Ilona, perlu kami jelaskan bahwa kita menghadapi libur panjang atau libur Idul Adha, kita pun menerapkan bagaimana pergerakan mobilitas kendaraan ke Jawa Tengah bisa kita turunkan dengan kita mengacu dengan kejadian Idul Fitri, di mana pada saat Idul Fitri mobilitas kendaraan kita cukup besar. Dengan adanya mobilitas cukup besar, maka terjadi lonjakan yang kita tidak harapkan. Prediksi kita terbukti bahwasanya setelah selesai, lonjakan COVID cukup tinggi. Oleh karena itu, kita menerapkan untuk Idul Adha ini, dari awal kita akan tutup 27 exit tol dari Brebes sampai dengan Sragen, dengan harapan mobilitas yang akan ke Jawa Tengah itu akan menurun secara gratis, secara total. Oke, lantas larangan masuk Jawa Tengah melalui tol ini apakah berlaku untuk semua kendaraan atau ada pengecualian? Misalnya kan kayak kendaraan ekspedisi logistik gitu, Pak? Untuk yang keluar masuk 27 exit tol ada pengecualian, Mbak. Seperti yang masuk ke dalam sektor kritikal, energi, kesehatan, keamanan, logistik, industri makanan, minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, objek strategi bencana, proyek strategi nasional, utilitas dasar listrik dan air, industri pengembangan bahan pokok, itu kita berikan jalur khusus dan silahkan masuk. Dan seperti satu lagi di sektor esensial, keuangan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, dan penanganan COVID-19, industri orientasi ekspor itu silakan masuk dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dari 27 titik penutupan kita jaga 24 jam oleh anggota. Jadi nanti apabila ada pengguna kendaraan yang masuk dalam sektor ini bisa menunjukkan surat pekerja dari masing-masing perusahaannya sesuai dengan sektor ini. Pada saat nanti sudah kita periksa, nanti kita akan berikan stiker, Mbak. Jadi Jawa Tengah mempunyai stiker. Stiker ini yang menentukan bahwa kendaraan ini sudah diperiksa secara menyeluruh dan akan kita tempel. Jadi untuk memudahkan apabila pemeriksaan ketemu lagi dalam pemeriksaan seperti exit tol, kita tinggal melihat stiker itu dan kita langsung melanjutkan perjalanan yang bersangkutan. Contohnya seperti stiker ini, Mbak. Oke. Berarti yang namanya yang berkaitan dengan sektor esensial, kritikal masih boleh melintasi exit tol begitu ya. Lantas, boleh, Mbak, boleh. Lantas Pak, bagaimana dengan kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah sendiri? Apakah ada syarat-syarat tertentu juga? Sama, Mbak, dari Jawa Tengah pun nggak boleh keluar, Mbak. Kami akan kunci seluruhnya dengan harapan dengan mereka tinggal di rumah, sayangi keluarga, sehingga membatasi pergerakan daripada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah dengan cara berpergian sehingga COVID akan turun secara maksimal, Mbak. Apabila pergerakan itu masih ada, kita sanksikan akan meragukan hal itu bakal turun, Mbak. Oke, nah tapi gini Pak, kan ada aja gitu ya cara masyarakat cari jalan supaya nggak kebobolan masyarakat menggunakan jalur non-tol gitu. Apa yang telah dipersiapkan oleh petugas? Jadi untuk jalur arteri, Mbak, jalur arteri sudah kita sampaikan ke seluruh jajaran, para kaslantas sudah kita sampaikan. Untuk tanggung jawab jalur-jalur tikus misalnya, Mbak, yaitu Polsek sudah kita kerahkan semua untuk mensosialisasikan dulu kepada masyarakat, agar masyarakat betul-betul mematuhi apa program pemerintah. Ini kan hanya tidak begitu lama. Yang pasti kami mohon kepada kesadaran masyarakat untuk
hal-hal yang diapresiasi oleh pemerintah tolong dijalankan. Dan begitu pun untuk anggota-anggota di lapangan sudah siap semuanya, Mbak, dalam menghadapi kegiatan ini semua. Boleh dulu Pak, berapa tadi total anggota yang dikerahkan sampai nanti 22 Juli? Jadi yang dilibatkan untuk anggota Polri sebanyak 2.213. Sedangkan dari TNI 734, dengan unsur lainnya 1.092. Kalau untuk khusus exit tol itu terbagi dalam 3 shift, Mbak. Jadi 24 jam kita jaga, jangan sampai ada kendaraan yang sektor-sektor ini masuk ke area yang tertutup, nggak ada penjaganya sehingga mendapatkan suatu komplain yang kita tidak harapkan. Dan apakah penjagaan akan lebih diperketat, maksudnya diperbanyak di ruas yang memang paling banyak aktivitasnya? Mungkin bisa disebutkan mobilitas masyarakat mana yang paling tinggi ruas dilewati? Jadi gini, Mbak, kalau untuk daerah-daerah yang mobilitas tinggi itu seperti Tegal, ya udah gitu Brebes, Kota Semarang sendiri, dan itu kita perluas, Mbak. Jadi untuk penyekatan yang tadinya 186 itu kita perluas menjadi 244 sekarang, Mbak. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar, bahwasanya kenapa Pak Ganjar setuju, Pak Gubernur setuju, Pak Kapolri setuju untuk melakukan perluasan, karena harapannya satu, semoga masyarakat mengerti dan COVID itu turun, tujuannya itu, Mbak. Ya. Targetnya adalah untuk mengurangi mobilitas dari Jakarta ke Jatim itu apakah masih ada jalur melalui tol ataupun non-tol, Pak? Kita sudah koordinasikan dengan 3 Polda, Pak. Jadi Polda Jatim, Polda Jabar, dengan Polda Metro Jaya. Kita memohon mensosialisasikan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Dan di running tag di tol pun sudah kita pasang untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 ditutup. Karena kita ketahui, Mbak, bahwasanya hampir 60% itu yang bekerja itu rata-rata dari Jawa Tengah, Jakarta, DKI segala macam, Mbak. Nah, bagaimana kalau ini kan lagi-lagi saya kembali ke pertanyaan awal tadi, sebenarnya agak mirip, cuman kalau ada yang lewat jalan tikus, nah ini gimana nih penjaganya, Pak, supaya nggak kebobolan? Jadi seperti sama, Mbak, penyekatan pada saat bertemu sama orang-orang atau pengguna kendaraan yang melewati jalur-jalur tikus akan kita tanyakan, Mbak. Apabila tidak, kita putar balik semua. Sama, akan kita berarti di jalan tikus pun nanti akan dijaga ketat oleh petugas, Pak? Sama dijaga ketat semua, termasuk karena kita sudah informasikan kepada para Kapolsek melalui Zoom meeting Bapak Kapolda agar para Kapolsek ikut serta mengawasi rangkaian kegiatan ini, terutama di jalur-jalur tikus yang di daerah masing-masing wilayahnya. Berarti semua titik dijaga, nggak cuma di barrier ya? Betul, Mbak. Betul sekali, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Rudi telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu dan selamat kembali bertugas. Sehat selalu, Mbak. Sehat selalu. Baik. Saudara, informasi lainnya, artis cinta